Inggris terkenal akan perhiasan mahkota Britania Raya. Salah satu perhiasan itu bernama Koh-i-Noor, yakni Gunung Cahaya. Kerajaan Inggris memiliki kepemilikan terhadap berlian tersebut pada tahun 1849 dari para penguasa Mughal di India. Berlian tersebut sangat besar dan amat bernilai, sehingga istri dari Kaisar Mughal pertama, yakni Babur, pernah berkata, jika seseorang yang kuat melemparkan 4 buah batu, yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, dan satu ke barat, dan batu kelima ke udara, dan jika ruang di antara semua itu dipenuhi dengan emas, maka semuanya tidak akan setara dengan nilai dari sebuah Koh-i-Noor ini, yakni berlian ini. Sayangnya, 3 anak Babur meninggal saat masih bayi, dan anak yang keempat bernama Humayun menderita sakit parah. Babur dengan putus asa ingin menyelamatkannya, maka ia memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, sehingga Allah Ta'ala akan mengasihani dan menyelamatkan hidup anaknya. Awalnya, ia berpikir untuk mempersembahkan berlian tersebut, namun tidak jadi. Berlian itu tidak cukup bernilai. Ia lalu berpikir untuk mempersembahkan seluruh kerajaannya, namun itu juga tidak cukup bernilai. Setelah perenungan dan pencarian yang mendalam, Babur mencapai kesimpulan bahwa kehidupannya sendirilah yang merupakan sesuatu yang paling berharga baginya. Ia segera berdoa pada Allah Ta'ala, "Ya Allah, saya sungguh memahami saat ini bahwa hidupku ini adalah sesuatu yang paling kucintai. Ya Tuhan, ambillah hidupku ini, dan sebagai gantinya, selamatkanlah anakku." Sejarah mencatat bahwa sejak saat itu, kesehatan Humayun mulai berangsur membaik, sedangkan kesehatan Babur mulai menurun. Ia meninggal, namun ia menyelamatkan hidup putranya. Kisah ini menunjukkan nilai dari seorang anak yang jauh lebih berharga daripada berlian kerajaan, lebih berharga dari sebuah kerajaan yang terbesar, seringkali lebih berharga untuk diselamatkan daripada hidupnya sendiri, karena masa depan suatu keluarga, suatu jemaat, suatu bangsa, dan seluruh dunia ini bisa jadi terhubung dengan anak. Di dalam Alkitab, Yesus dikisahkan pernah bersabda, "Janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kalau tidak, babi itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak-ngoyak kamu." Matius 7 ayat ke-6. Hadrat Masih Maud alaihissalam menganggap putra beliau sendiri dan juga anak-anak muslim Qadian lainnya sebagai mutiara yang tak ternilai harganya, yang tidak harus lagi ditempatkan di bawah asuhan guru-guru yang tidak bermoral seperti itu, yang tidak menghargai mereka, serta berusaha menghapuskan ciri-ciri identitas dan tradisi keislaman mereka. Pada saat itu, umat Islam adalah kaum minoritas. Jumlahnya kurang dari 25% populasi India. Jadi secara alami, ada banyak tekanan sosial terhadap umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan pemikiran mayoritas Hindu, serta mengadopsi norma dan cara-cara hidup mereka.